Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada pembahasan tentang algoritma. Sesi kali ini kita akan membahas mengenai struktur dasar algoritma bersama aplikasi CepJarma Cepat Belajar Algoritma. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita amati kasus pertama ini. Pertanyaannya, bagaimana cara merakit rangkaian supaya lampu menyala? Di sini sudah tersedia baterai, lampu, kemudian kabel. Tentunya supaya lampu bisa menyala, kita harus menempatkan baterai terlebih dahulu. Dan kemudian menghubungkan kabel sehingga lampu dapat menyala karena ada arus listrik yang mengalir. Kasus ini dapat digambarkan dengan sebuah gambar diagram alir atau flowchart seperti ini. Pertama, mempersiapkan baterai, lampu, dan kabel. Kemudian langkah kedua, memasang baterai dan lampu. Dan yang ketiga, menghubungkan baterai dan lampu dengan menggunakan kabel. Dan selesai. Pola ini menunjukkan merupakan pola satu garis, satu alur yang dilakukan secara berurutan. Mari kita simak kasus yang kedua. Pertanyaannya, lampunya nyala atau padam? Pada rangkaian seperti ini, terlihat saklar dibuka, tentunya kita sudah bisa menjawab bahwa lampu dalam kondisi padam karena arus tidak dapat mengalir. Namun, jika saklar ditutup seperti ini, maka lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir melalui lampu. Kita amati bagaimana bentuk flowchart atau diagram alir dari pertanyaan lampu menyala atau padam. Pertama, ada satu kondisi di mana ditanyakan apakah saklar ditutup. Sudah kita ketahui di sini memungkinkan saklar dalam kondisi ditutup. Ya, betul ditutup. Dan bisa jadi saklar dalam kondisi terbuka, artinya tidak tertutup. Bagaimana kita lihat jika saklar dibuka atau tidak tertutup? Lampu akan padam. Lalu bagaimana jika kondisi saklar ya betul-betul tertutup? Maka lampu akan menyala. Perhatikan bentuk algoritma ini. Ada dua pilihan, yaitu pilihan kondisi ya dan kondisi tidak. Mari kita simak pada kasus yang ketiga dengan rangkaian yang sama, namun pertanyaannya berbeda. Kapan lampunya akan padam? Kita lihat alur algoritmanya. Di sini terlihat bahwa ada pertanyaan, apakah saklar ditutup? Ya. Jika saklar ditutup, maka lampu akan secara terus-menerus menyala. Artinya, di sini ada proses yang terus berulang, yaitu kondisi menyala. Lampu akan padam manakala kondisi ini tidak terpenuhi. Artinya, saklar ditutup, ternyata tidak, maka lampu akan padam dan prosesnya selesai. Baik. Dapat kita lihat, kita bandingkan ketiga flowchart tadi. Ada flowchart yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Perbedaannya, pada flowchart pertama terlihat alur algoritma yang berurutan tanpa ada percabangan. Namun perhatikan pada algoritma yang kedua, terlihat ada sebuah percabangan, yaitu kondisi ya dan kondisi tidak. Kemudian yang ketiga, di sini pun sama, memiliki percabangan, namun perbedaannya percabangan salah satunya dikembalikan ke bagian awal sehingga terjadi pengulangan yang terus-menerus. Nah, ketiga algoritma ini biasa kita sebut dengan tiga struktur dasar algoritma yang secara umum sering banyak digunakan dalam mendesain sebuah program. Yang pertama ini kita kenal sebagai
struktur dasar algoritma sekuensial. Kemudian yang kedua dikenal dengan struktur dasar algoritma selection, dan yang ketiga dikenal dengan struktur dasar algoritma looping atau pengulangan. Jadi, apa itu struktur dasar algoritma? Ya, struktur dasar algoritma dibagi menjadi 3, ada sequential, selection, dan looping. Implementasi sekuensial atau struktur dasar algoritma yang mengalir satu arah dapat kita temui pada cara kerja kalkulator, karena pada penggunaan kalkulator tidak membutuhkan sebuah percabangan logika. Sedangkan pada selection terjadi pada sistem kerja kartu pembaca ATM. Pada saat memasukkan kartu, maka mesin akan membaca dan bekerja. Kemudian pada saat kartu tidak dimasukkan ke dalam mesin, maka mesin tidak akan bekerja. Hal ini menunjukkan ada dua kondisi ya dan kondisi tidak. Hal senada ditemukan pada cara kerja input password. Jika passwordnya benar, maka akses akan dibuka. Namun jika passwordnya salah, maka akses akan tetap ditutup. Implementasi yang ketiga pada struktur dasar algoritma looping banyak ditemui pada lampu traffic light atau lampu lalu lintas, di mana pola lampu lalu lintas ini bekerja secara bergantian. Merah, kuning, dan hijau secara teratur bergantian untuk menyala dan padam untuk mengatur lalu lintas. Kemudian yang kedua, implementasi looping ditemukan pada running LED display. Kalau kita amati, teks ini secara berulang akan bergeser sampai lampu padam pada saat power supply dilepas. Kesimpulannya, struktur dasar algoritma identik dengan model atau dasar pola algoritma. Yang kedua, ada 3 struktur dasar algoritma, yaitu sequential, selection, dan looping. Kemudian implementasinya untuk sequential dapat ditemui pada cara kerja kalkulator dan mesin lain. Kemudian untuk selection dapat dilihat pada cara kerja card reader ATM atau password. Dan untuk looping dapat ditemui implementasinya pada traffic light atau running text dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Demikian, sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.